warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang berjumlah 3 orang, yaitu Fauziatil Andri, Fikri Jayadwiguna, dan saya sendiri Lena Safriani. Kami akan menjelaskan makalah kami tentang perhitungan harga pokok standar. Pengertian harga pokok standar adalah yaitu suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Harga pokok standar ini mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan per unit keluaran. Yang kedua ada standar harga. Standar harga adalah perkiraan per unit masukan. Nah, adapun manfaat dari harga pokok standar ini adalah untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen untuk membuat suatu keputusan. C. Ada perancangan harga pokok standar, yaitu harga pokok standar ini berdasarkan pada standar fisik yang digunakan untuk standar sesungguhnya, dan yang kedua ada standar normal, dan yang ketiga ada standar teoritas. Yang meliputi perancangan harga pokok bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung standar, dan ketiga biaya overhead pabrik standar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fikri Jayadwiguna. Baiklah, terima kasih. Saya akan masuk ke poin berikutnya, yaitu biaya bahan baku standar. Di mana biaya bahan baku standar ini terdiri dari yang pertama, yaitu masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau yang biasa disebut dengan kuantitas standar. Dan yang kedua, yaitu harga dari persatuan fisik tersebut atau yang biasa disebut dengan harga standar. Kuantitas standar dari bahan baku dapat dilihat dari dua cara, yaitu yang pertama penyelidikan teknis dan analisis catatan masa lalu. Harga yang digunakan sebagai harga standar biasanya dapat berupa yang pertama, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang yang biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua yaitu harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Dan yang ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya fungsi dari harga standar bahan baku ini yaitu yang pertama memeriksa ataupun mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari Departemen Pembelian, dan yang kedua mengukur dampak ataupun akibat dari kenaikan ataupun penurunan harga pada laba perusahaan. Baiklah, saya masuk ke poin berikutnya, yaitu biaya tenaga kerja langsung standar, yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama tarif tenaga kerja langsung standar yang merupakan harga yang telah ditentukan di awal ataupun di muka pada suatu periode, dan yang kedua yaitu penggunaan tenaga kerja langsung standar yang merupakan jumlah tenaga yang sudah ditentukan untuk memproduksi satu produksi unit jadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fauziatil Andri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziatil Andri. Di sini saya akan melanjutkan kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh Fikri Jayadwiguna. Dan di sini materi yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik standar, di mana penentuan biaya overhead pabrik standar ini lebih kompleks dari elemen biaya produksi yang lain karena meliputi biaya bahan baku tidak langsung serta biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan ini merupakan biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Dan biaya overhead pabrik ini digolongkan menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya yaitu
proses penentuan harga pokok standar. Yang pertama ada penentuan standar, di mana berdasarkan ketelitian atau ketepatan, standar dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama standar teoritis, yang kedua rata-rata periode yang lalu, yang ketiga standar normal, yang keempat hasil terbaik yang dicapai, yaitu didasarkan atas hasil terbaik yang dapat dicapai dalam praktek dengan memperhitungkan hambatan yang tidak dapat dihindari. Penentuan yang kedua yaitu penentuan biaya. Di sini ada 3. Yang pertama biaya bahan standar, yang kedua biaya tenaga kerja standar, dan yang ketiga biaya overhead pabrik standar. Yang ketiga yaitu pencatatan harga pokok standar. Ada 2 metode, yaitu metode partial plan dan yang kedua metode single plan. Materi yang H atau yang terakhir yaitu perhitungan dan analisa selisih, di mana di sini ada 3 selisih. Yang pertama selisih bahan baku, di mana selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku yang sesungguhnya dapat disebabkan oleh alasannya karena kuantitas pemakaian bahan baku yang sebenarnya berbeda dengan kuantitas bahan baku menurut standar. Rumusnya bisa teman-teman lihat di makalah ya. Yang kedua yaitu selisih biaya overhead pabrik, di mana di sini yang kedua itu selisih biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada 2, selisih efisiensi dan selisih tarif rupiah. Selanjutnya yang terakhir selisih biaya overhead pabrik. Ada 2 metode. Dalam metode ini yaitu metode 2 selisih dan metode 3 selisih. Metode 2 selisih ini selisih terkendali, yaitu selisih antara BOP dengan BOPSS dengan BOP yang dianggarkan. Dan yang metode 3 selisih ini yaitu selisih yang terjadi karena BOP yang dikeluarkan tidak sama atau berbeda dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sebenarnya. Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.